Batik Jumputan memiliki keindahan yang menawan hati. Meski batik ini tidak menggunakan malam dan memiliki teknik pembuatan yang lebih sederhana, namun keindahan batik ini juga tidak kalah dari batik lainnya. Rekan kami Grace Colin akan mengajak Anda mengintip keindahan dan proses pembuatan kain batik Jumputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar batik Jumputan? Batik Jumputan adalah kain batik yang proses pengerjaannya tidak menggunakan malam, melainkan menggunakan teknik ikat celup. Meski cara pengerjaannya lebih sederhana, namun keindahan dari ragam hias batik ini juga tidak kalah dengan batik pada umumnya loh pemirsa. Pemirsa, keistimewaan batik Jumputan membuat sebagian orang jatuh hati. Nah, di Kota Medan ada Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru, sebuah wadah kreativitas yang mengajari para pesertanya untuk membuat sekaligus melirik peluang ekonomi dari batik Jumputan. Wah, seperti apa ya pemirsa? Yuk kita lihat. Nani Nurdin adalah pendiri Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru. Ia mendirikan wadah kreativitas ini pada awal tahun 2021. Mulanya, ibu dari 4 anak ini belajar membuat batik Jumputan untuk kesenangan dirinya sendiri. Namun, seiring waktu berjalan, ia pun jadi menyayangkan apabila ilmu yang ia dapatkan tidak diteruskan, maka ilmu ini akan mudah terlupakan. Karena itu, ia pun bertekad untuk mendirikan Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru agar ilmu membuat batik Jumputan ini dapat disosialisasikan sekaligus melestarikan budaya bangsa. Saran boleh kita bicara-bicara sedikit tentang batik Jumputan boleh ya Bu Nani ya? Iya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih Bu. Ayah, lihat saja ya Bu ya. Udah berapa lama nih Bu Nani buat? Apa manfaat yang Ibu dapatkan dari membuat batik Jumputan? Nah, itu manfaatnya pertama untuk menambah kreativitas gitu ya, kemudian ikut melestarikan budaya bangsa. Yang ketiga itu tadi berbagi ilmu kepada sesama ya, yang kalau kita dalam spiritual saya itu merupakan amal jariah lah istilahnya gitu. Setelah melihat hasil batik Jumputan dari Rumah Kreatif Mutiara Langit Biru, saya pun jadi tertarik untuk belajar membuat batik Jumputan. Bahan utama yang diperlukan adalah kain katun primissima, kemudian karet gelang, kelereng, uang koin, kain lap, dan sarung tangan. Pertama-tama, saya diajarkan Bu Nani untuk melipat kain katun primissima dengan rapi menggunakan jepitan baju. Setelah itu, kainnya diberi garis dan titik untuk menandai bagian mana yang akan diberi pola. Lalu, baru deh kita selipkan kelereng di bawah kain dan mengikatnya dengan karet gelang. Nah, mengikatnya harus kuat pemirsa. Dan jumlah karet gelang yang diikatkan pun tidak hanya 1, melainkan 5-6 buah. Tujuannya agar cairan pewarna tidak masuk dan meluber ke daerah kain yang kita ikat pemirsa. Ada juga motif lurus yang sedikit berzigzag. Motif ini dibuat dengan mencubit kain seperti membuat kipas, lalu mengikatnya dengan 5 karet gelang yang digabungkan jadi 1. Setelah kainnya diikat, kita rendam kainnya ke dalam water glass atau cairan untuk penguatan warna selama 5 menit. Kemudian, angkat dan rendam kainnya di dalam pewarna remasol selama 30 menit. Angkat dan peras kembali kainnya hingga menyisakan sedikit air pewarna. Selepas itu, jemur atau diamkan kain yang masih diikat selama minimal 3 jam atau maksimal 24 jam.
Sambil menunggu kainnya didiamkan, saya melihat produk turunan dari kain batik jumputan yang dibuat oleh para peserta kelas batik jumputan. Ada rok panjang, masker, mukena, sarung bantal, taplak meja, dan masih banyak lagi. Semuanya kreatif dan cantik-cantik pemirsa. Saya pun berbincang dengan salah satu peserta yang rajin mengikuti kelas membuat batik jumputan ini. Namanya Eka Kesumawardani. Ia adalah seorang guru sekolah yang sudah mengikuti kelas batik jumputan tahap lanjutan. Saya lebih cenderung ini aja sih, lebih suka membuat, lalu nanti ada teman yang kira-kira tertarik, kan saya bisa memberi kepada mereka gitu, tidak harus membayar sih. Memberikan hasil kreasi kita kepada orang lain sudah merupakan kebahagiaan buat saya gitu, kebanggaan buat saya. Nah, setelah menunggu waktu yang sudah ditentukan, ini dia momen yang saya nantikan. Momen di mana karet gelang yang mengikat kain digunting dan tara, tampaklah motif-motif yang terbentuk dari hasil ikatan karet gelang. Begitu indah ya pemirsa. Setelah ikatan dibuka, kita jemur kainnya. Nah, sebaiknya kain tidak dijemur pas di bawah sinar matahari langsung dan usahakan untuk menjemurnya dengan cara dibentangkan ya pemirsa. Sesudah kering nanti, kainnya akan disetrika agar warnanya lebih menempel, lalu diamkan selama semalam, kemudian kainnya dibilas hingga ke tahap air bening. Tahap di mana ketika kainnya dibilas, sudah tidak ada lagi warna yang lepas ke air. Terakhir, kainnya pun dikeringkan, baru siap digunakan deh pemirsa. Wah pemirsa, ternyata membuat kain batik jumputan itu seru sekali. Dan tentunya meskipun pada awalnya capek juga ya mungkin dalam membuat batik jumputan ini, namun pada akhirnya rasa capek kita itu terbayar juga dengan keindahan dari kain batik jumputan yang sudah jadi ini pemirsa. Nah bagi Anda yang ingin mengasah kreativitas ataupun melirik peluang ekonomi, Anda bisa mencoba membuat kain batik jumputan sebagai salah satu dari pilihan Anda. Selamat mencoba!